perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai time management atau manajemen waktu untuk produktivitas. Latar belakang pemilihan course. Kami memilih course manajemen waktu ini karena sebagai mahasiswa, kami sering merasa kewalahan dengan tugas kuliah, organisasi, dan kegiatan sosial yang padat. Nah, banyak dari kita juga suka menunda pekerjaan nih, atau yang bisa disebut prokrastinasi. Nah, course ini menarik karena menggunakan kecerdasan buatan atau AI sehingga teknologinya kekinian dan relevan dengan mahasiswa zaman now. Topik manajemen waktu sangat penting karena merupakan soft skill kunci untuk sukses di kuliah maupun di dunia kerja. Course ini mengajarkan time management, matriks yang membantu kita menentukan prioritas tugas, serta pemanfaatan aplikasi produktivitas yang bisa langsung kita coba. Slide selanjutnya adalah gambaran umum course. Seperti yang saya bilang tadi, untuk course kelompok kami adalah time management. Kami mengambilnya dari platform Udemy. Yang unik dari course ini adalah course ini menggunakan animasi whiteboard dari kecerdasan buatan atau AI. Untuk pembelajarannya meliputi time management matrix dari kuadran Q1 sampai kuadran Q4. Lalu teknik penjadwalan aktivitas, penggunaan jurnal atau diary, serta pemanfaatan aplikasi produktivitas untuk mengelola tugas sehari-hari. Tujuan course ini adalah untuk membantu kita mengatur prioritas, meningkatkan fokus, mengurangi pemborosan waktu, dan mengatasi prokrastinasi. Untuk targetnya sendiri itu sangat luas, mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, bahkan hingga freelance. Dan nilai plusnya, course ini full menggunakan bahasa Indonesia, sehingga mudah difahami. Lanjut, ada materi yang dipelajari dari course ini. Untuk materi utama course ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, ada time management matrix yang dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama, urgent atau penting. Kuadran kedua, tidak urgent tapi penting. Kuadran ketiga, urgent tapi tidak penting. Dan kuadran keempat, tidak urgent dan tidak penting. Yang kedua, penjadwalan aktivitas. Yang ketiga, ada penggunaan jurnal atau diary. Yang keempat, pemanfaatan aplikasi produktivitas berbasis AI. Yang kelima, strategi mengatasi prokrastinasi. Skill yang kami pelajari adalah membedakan tugas urgent versus penting, membuat jadwal efektif, serta mengevaluasi penggunaan waktu sehari-hari. Saya akan menjelaskan tentang metode pembelajarannya. Pada kursus ini, metode pembelajaran yang digunakan berupa video yang bisa diputar ulang kapan saja. Jadi, peserta bisa lebih mudah mempelajari materi. Selain itu, ada juga studi kasus dan praktik langsung tentang cara mengatur waktu dan meningkatkan produktivitas. Karena pembelajarannya dilakukan secara online, jadi peserta bisa belajar dengan lebih fleksibel di mana saja dan kapan saja. Media yang digunakan pun cukup beragam seperti video, slide materi, contoh kasus, dan latihan evaluasi. Selanjutnya, saya akan membahas cara penyampaian instruktur. Materi dijelaskan dengan gaya yang santai, komunikatif, dan terstruktur, sehingga mudah untuk diikuti. Bahasa yang digunakan juga cukup sederhana dan tidak terlalu rumit, jadi cocok untuk pemula. Materi disampaikan secara runtut, mulai dari dasar konsep dasar sampai penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, penjelasan dari instruktur cukup jelas dan mudah dipahami karena disertai contoh nyata. Manfaat bagi mahasiswa yaitu membantu mengatur waktu kuliah dan tugas, serta mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan, melatih kedisiplinan dan fokus belajar, membantu menentukan prioritas kegiatan, serta berguna untuk organisasi dan juga dunia kerja. Kelebihan course ini adalah yang pertama, bahasa mudah dipahami untuk pemula, materi runtut dari dasar hingga praktik, video animasi menarik dan tidak membosankan, teknik dapat dilakukan dan diterapkan sehari-hari, fleksibel, membantu memahami pentingnya prioritas waktu.
Penerapan sehari-harinya contohnya ada membuat to-do list sebelum beraktivitas, mendahulukan tugas yang paling penting, membagi waktu kuliah, organisasi, dan istirahat, mengurangi bermain HP saat belajar, dan membuat jadwal harian agar tugas tidak menumpuk. Sedangkan untuk kekurangannya itu, yang pertama interaksi langsung dengan instruktur itu terbatas. Yang kedua membutuhkan disiplin belajar mandiri. Yang ketiga materi belum terlalu dalam. Yang keempat fokus belajar online mudah terganggu. Dan yang terakhir tidak banyak praktik yang interaktif. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil yang telah diperoleh setelah kami mempelajari course tersebut. Pertama, dari segi pemahaman, kelompok kami memperoleh wawasan baru mengenai pentingnya manajemen waktu, khususnya dalam menentukan skala prioritas antara tugas yang penting dan mendesak. Kedua, dari segi keterampilan, kami mengalami peningkatan dalam menyusun jadwal, membuat perencanaan, serta mengelola aktivitas harian secara lebih terstruktur. Ketiga, terdapat perubahan dalam cara berpikir, di mana kami menjadi lebih disiplin dan mampu memanfaatkan waktu secara lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Terakhir, kelompok kami juga mempelajari beberapa teknik penting seperti time blocking, penyusunan skala prioritas, serta pentingnya konsistensi dalam menjalankan rencana. Selanjutnya, saya juga akan menyampaikan penilaian dan review kelompok terhadap kurs ini. Kelompok kami memberikan rating sebesar 4 dari 5 karena menurut kami, kurs ini memiliki penyampaian yang cukup jelas dan mudah dipahami. Namun, materi yang disampaikan masih bersifat dasar dan belum terlalu mendalam. Oleh karena itu, kurs ini cukup direkomendasikan, terutama bagi pemula yang ingin mulai belajar manajemen waktu. Kurs ini lebih cocok untuk pelajar atau individu yang baru memahami dasar-dasar manajemen waktu dan mungkin kurang sesuai bagi yang sudah memiliki pemahaman lebih lanjut. Dan yang terakhir, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kami. Secara keseluruhan, kurs ini memberikan pemahaman yang cukup baik mengenai dasar-dasar manajemen waktu, baik dari sisi konsep maupun penerapannya. Manfaat utama yang kami rasakan adalah meningkatnya kemampuan dalam mengatur waktu, serta berkurangnya kebiasaan menunda pekerjaan. Dengan demikian, kami menilai bahwa kurs ini cukup bermanfaat, terutama bagi pemula, meskipun masih memiliki keterbatasan dalam kedalaman materi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.